dijual di rumah ini tuh adalah angin tuh, lihat. Jadi yang gue suka di sebelah sini, ini ada kolam ya. Kolamnya modelnya kayak gini ya. Gila nih jam 1:30 lebih loh kok. Adem loh, gila. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di satu tempat di mana sekarang kita nih syuting jam 12 siang teman-teman. Tapi masih adem. Karena kita ada di ketinggian 700 mdpl. Kita ada di Kota Baru Parahyangan. Kita lagi mau nge-review satu rumah. Ini menarik banget teman-teman. Ini adalah Wisesa Asih. Luas tanahnya di 180, luas bangunannya ada di 205. Kita bahas dulu rumahnya dari depan. Ini arsiteknya, arsitek favorit gue salah satunya, Pak Hadi Vincent. Oke, kita mulai dulu dari bagian atas teman-teman. Di atasnya itu nanti ada rooftopnya, jadi bisa dibayangin. Rumah ini tuh bisa dibilang 1, 2, 3, 4 lantai. Nah, habis itu di bagian depannya semua dominasi warna abu-abu. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada 3 warna. Dominan utamanya itu adalah abu-abu yang di tengah ini. Ada permainan sekunder di situ di warna yang abu-abu muda. Dan untuk aksennya itu ada di warna yang lebih gelap. Menarik ya. Teman-teman bisa lihat ini rumahnya itu naik ke atas. Habis itu di bagian depannya ini, kalau teman-teman lihat, ada permainan kaca sudutnya. Wah. Kenapa penting kaca sudut? Walaupun itu sebenarnya bikinnya mahal karena strukturnya butuh double. Karena supaya dapat pemandangan view yang bagus. Kita bahas lagi ke bagian sini. Oh, ini unik ya. Jadi kalau teman-teman lihat, ini kanopinya, besinya itu menerus terus ke situ. Menjadikan dia satu aksen yang sama dengan si warna abu-abu tuanya. Dan yang unik lagi, setiap jendelanya, bukan jendela ini, pintu gesernya, itu ada ventilasi kecilnya. Jadi kalau teman-teman pengen bikin yang ada ventilasinya, teman-teman bisa menggunakan produk dari YKK seperti ini. Ini finish good teman-teman. Kita mulai bahas lagi ke bawah. Gue suka banget ini. Ini ada taman miringnya. Kayak di rumah lu ya, Man? Kayak di rumah gua nanti nih. Tapi ini masang kayak gini nggak bisa sembarangan kok. Gimana? Karena ini tuh ada kemungkinan dia tuh bisa longsor kan. Jadi di sini tuh paling bagus ada geoselnya di bawahnya. Dia masukin, nanti gua masukin ya gambarnya. Nah itu nanti baru dikasih tanahnya, baru dikasih gini supaya dia miringnya tuh akan selalu bagus sampai bertahun-tahun ke depan. Nggak melorot ya? Nggak melorot, jangan sembarangan bikin kayak begitu. Bener nggak? Nah gue suka nih tuh. Ini ada sesuatu yang gue suka. Jadi, gue kan lagi bangun rumah, teman-teman. Salah satu contekan-contekan gue itu adalah karyanya Pak Hadi Vincent, karyanya Sukendro, dan yang paling menarik kali ini Pak Hadi Vincent bikin di carport ini, pemilihan material carport yang jarang, tapi keren. Tahu nggak nih? Ini kan kalau di bagian sininya nih pakai paving block biasa. Yui. Bagian sini lihat tuh. Ih, gila. Zaman sekarang tuh suka orang bikin kotak-kotak pakai batu kan. Habis itu dia mesti di gerinda-gerinda lagi, atau masangnya mesti benar-benar lurus banget. Mendingan bikin begini. Aduh, ini keren banget sih jadi. Jadi kayak apa ya? Kayak ada di Eropa gitu. Dan ini nyusunnya harus nyusun bata. Rapi banget. Rapi banget. Rapi tapi berantakan. Rapi tapi berantakan karena di sini ada grepes-grepesnya yang alami gitu ya. Ini keren banget sih, gue mesti nyontek sini. Asli. Ini keren sih, ini mesti gue contek nih. Gue mesti pakai carport kayak gini nih kok. Ingetin kok. Yui. Dan di bagian sininya teman-teman, supaya nggak basi, bisa dikasih sedikit batu koral. Kecil-kecil ukurannya. Baru di sebelah sininya, ya karena ini adalah KBP, material-material itu pasti top. Kenapa? Karena kan mereka satu keluarga dengan Quadra dan Roman. Jadi semua keramiknya pasti kualitas bagus. Yuk, sekarang kita menuju ke sini. Gue suka banget nih. Tahu nggak fungsinya apa dibikin kayak gini? Ini arsitek-arsitek lagi suka bikin nih. Nongkrongan. Jadi yang ini bisa buat duduk, yang ini untuk step tangga. Jadi bisa buat apa? Curhat. Foto buat lebaran, curhat di sini, ya kan? Ini kalau misalnya lu punya cewek di sini nih. Lu nungguin di sini nih, nunggu cewek lu turun, lu nunggu di sini nih. Lagi dandan di atas. Lagi ya? dandan di atas, gitu kan sambil nunggu nih bapaknya ngeliatin kita apa enggak, ibunya datang nggak dari sini, semua terlihat gitu. Jadi ini sebenarnya satu spot yang bagus juga buat PDKT. Menarik loh nih, bagus. Dan ini kalau buat lebaran bagus buat foto-foto bro. Yoi. Nah,
Dan ada yang gue di suka, atas, ada di bawah. yang gue suka di bagian sininya tuh nggak dibikin masif, tapi dibikin bolong gitu. Benar. Ya kan, karena biar sirkulasi udaranya juga bagus. Ini suka banget gue, ya teman-teman bisa lihat permainan tali airnya, dan habis itu dikasih polanya seperti ini, ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Nah ini teman-teman bisa contek kalau emang pengen cari tampilan fasad menggunakan keramik yang unik. Yuk sekarang kita naik ke atas. Ini pakai besi. Habis itu di sini pakai perforated. Menarik ya. Enak loh ternyata, nggak goyang. Pokoknya. Kokoh gitu. Dan begitu nyampe ke atas ini, kita langsung disambut sama pintu utama rumahnya. Karena yang dijual ini teman-teman, ini dijual di rumah ini tuh adalah angin tuh lihat ya. Ya. Adem. Adem. Jadi ini juga masih bolong-bolong nih. Nah cuman udah lengkap sama fingerprint buat smart door lock, buat keamanannya. Yuk, sekarang kita masuk sini. Satu yang paling gue suka dari sini, teman-teman, ini adalah ruang penyambutan. Di sebelah sininya tuh benar-benar dipikirin banget sama KBP. Di sini ada bak kontrolnya. Jadi air turun tuh langsung ke bak kontrol sebelah situ. Dan yang gue suka, bak kontrolnya ini tuh bukan dibikin pakai flat biasa aja. Jadi ini sebenarnya dibikin flat biasa aja. Di bawahnya dikasih perforated. Sedangkan yang di sebelah sini dikasih perforated aja, bolong-bolong. Biar imbang ya, Man? Iya, mantap ya. Gue suka banget sih detail-detail kecil kayak gitu. Ya, sekarang kita masuk dalam rumahnya. Di sini simple, teman-teman. Ini tuh sampai ke sini 4 meter. Sampai sini ya, bukan sampai sana, sampai di sini karena gue ngitung ubin tadi. Habis itu ke sananya itu sekitar 5 meter. 5 kali 4. Garis kotak. Akhirnya kalau kita punya ruang keluarga atau ruang tamu yang 5 kali 4 tuh di sini kita masih bisa taruh kredensa. Tapi kita di sini masih bisa jalan. Inilah kalau teman-teman mau bikin satu ruang keluarga, mau ada jalannya seperti ini, bikinlah minimal 5 kali 4. Tapi 4-nya itu harus bersih. Bersih di sini nih. Ini 4 meter tuh sampai sini. Jadi ini bisa dibilang ruangannya ini tuh kurang lebih 5 kali 5 lah. Hasilnya adalah kita punya satu living room yang punya jalan setapak di sebelah situ. Teman-teman bisa lihat untuk penutup kordennya di sini, penutup rel-relnya dibikin plafonnya turun, habis itu dikasih HPL. Habis itu teman-teman bisa lihat di sini. Kita kalau bikin satu permainan interior itu ya, kalau kita satu warna doang itu malah nggak kelihatan mewah. Harus ada warna dominan, tapi harus ada warna aksennya juga. Kalau nggak, interior kita kayak dingin dan nggak berkesan mewah. Nah, makanya perlu ada permainan HPL warna biru seperti ini, dicampur sama kayunya. Ini kayunya bagus deh kok. Ini boleh contek-contek juga nih, warna HPL yang ini nih. Oh iya. Nanti kita mesti shoot lagi, biar tahu nih kodenya apa nih. Ini bagus ya. Udah bener-bener ada urat-uratnya gitu. Tekstur. Dan ini, teman-teman lihat di sebelah sini, dicampur sama warna hijau. Kenapa warna hijau ini lagi tren banget? Karena pengen ngejar mid-century-nya kan. Yoi. Nah, mid-century-nya ini bisa didapetin dari kuadra warna hijau seperti ini. Bagus. Ya kalau Kota Baru Parahyangan nggak usah inilah. Pasti kuadra kalau nggak Roman. Kualitas top lah. Nah, kalau di sebelah sini ya teman-teman, kalau mau tampilan punya mid-century, jangan lupa dikasih Profil ya. profil seperti ini. Yuk, kita mulai ke belakang. Kita lihat. Tahu nggak yang seru? Apa? Jadi kalau kita ke Kota Baru Parahyangan tuh ya, sekarang itu banyak orang Jakarta yang beli rumah di sini untuk disewain jadi villa atau buat villa pribadi. Jadi ini tuh banyak yang sewain nih. Kalau kita punya rumah kayak gini, kita mau punya satu villa, daripada repot kalau lu beli villa di puncak gitu atau di mana gitu kan, lu mesti ngurus maintenance jalannya apa segala macam sendiri kan. Tapi kalau ini kan benar-benar udah dipegang sama Kota Baru Parahyangan, ya kan? Private ya. Private gitu. Habis itu view bagus, dingin juga enak, nggak usah jauh-jauh ke Lembang, cukup sampai KBP aja. Dan yang kerennya adalah ya tinggal naik bus dari Jakarta. Benar-benar. Dan tau nggak kalau dari bus itu mereka tuh punya 4 armada yang bolak-balik terus jemput-jemputin gitu ya. Dan itu ada shuttle ya gitu menuju ke IKEA. Ini udah ada IKEA di Kota Baru Parahyangan. Dan di sini juga udah ada Wahoo. Wahoo tuh apa ya? Water boom lah gitu, water park gitu yang gede. Yang waduh, mesti lihat deh di Google. Habis itu tunjukin ke anak
teman-teman yang masih umurnya di bawah 15 pasti besok Sabtu minta diajak ke sini. Kan daripada begitu mendingan beli rumahnya di sini. Nah, ini begitu masuk ke sini teman-teman, di sini ada, waduh ini keren sih. Lihat di atas. Jadi ini double ceiling. Habisnya teman-teman bisa lihat di sebelah sininya. Ini pakai kaca. Tapi di sebelah sini itu ada pakai besi untuk dibikin sirap. Angin Sirip-sirip. Anginnya tuh bener enak banget loh di sini, gila nih enak banget. Gue kebayang banget gitu abis kerja Senin sampai Jumat di Jakarta, abis dimarahin sama atasan, dimarahin klien, dimarahin apa. Gue duduk di sini ya kan, bini gue bikinin steak di situ, astaga. Ya kan? Habis itu gue hari Minggu gue harus berangkat lagi. Oke, kita perang lagi, yang penting kita Sabtu ada di sini. Bener nggak kok? Iya nggak? Ah, gila. Jadi yang gue suka di sebelah sini, ini ada kolam ya. Kolamnya modelnya kayak gini ya. Ini tuh pakai batu alam. Jadi kalau teman-teman pengen niru. Habis itu yang gue suka adalah di bagian sininya nih. Teman-teman bisa lihat ini kotak-kotakannya rapi banget. Ini kan kenapa perlu ada beginian? Supaya batunya kan nggak loncat kemana-mana. Di bawahnya sih beton aja, sederhana gitu. Tapi di sininya dia menggunakan stainless steel, jadi awet, nggak bakal karatan. Tapi karena dia kelihatannya sedikit, malah stainless steel itu membuat jadi kesannya mewah. Kadang-kadang kan stainless steel kalau kebanyakan norak. Benar. Tapi kalau ini jadi kelihatannya malah mewah, keren. Tipis. Dan di atasnya sini supaya nggak tampias, udah ada kanopinya, menggunakan solar flat. Kalau masih tampias juga, tinggal ditutup pakai ini. Wih, mantep. Dan ini di sini masih ada tamannya di sebelah sini. Jadi kalau ada yang teman-teman nanya, ini kan sebenarnya 3 kamar tidur. Ntar kalau misalnya kita pengen ada ART gimana gitu. Ya ini masih bisa diblok untuk bikin satu ruangan lagi buat kamar asisten rumah tangga. Ini pakai Quadra teman-teman. Quadra itu salah satu kelebihannya adalah anti nodanya yang keren dan anti baret-baretnya. Jadi ibaratnya ya lu taruh aja daging lu di sini, lu beset-beset pakai pisau yang paling mahal pun juga dia nggak akan berubah. Itu salah satu kelebihannya Quadra dan dia tebelnya tuh mantep banget. Jadi zaman sekarang itu kan, zaman dulu kan marmer benar tebel-tebel. Kalau ini udah dikasih Quadra aja begini, tipis, jadi kelihatannya lebih modern. Nah di sebelah sini teman-teman bisa lihat menggunakan kompor tempel. Sayangnya di sini nggak dikasih ini ya, Exhaust ya. exhaust. Rusak dong ini gue nanti lama-lama nih. Nah tapi ini rumah contoh, nanti kalau teman-teman beli ini tinggal panggil tukang furniture, beresin, selesai. Habis itu di sebelah sininya kayak permainan lighting. Yang gue suka ini nih, dia tuh nggak pelit nih di ceilingnya. Ceilingnya tuh pakai HPL semua, bagus. Wah ini gue suka banget ya. Emang kadang-kadang kalau misalnya kita punya rumah bagus ya tergantung furniture dari elektroniknya juga. Kalau elektroniknya jelek ya nggak bakal kelihatan bagus juga. Kulkas segede gitu tuh mau makan apa aja ada dong, man. Betul. Kalau gue dari dulu prinsip simple. Nyokap gue selalu ajarin gue begini. Kamu tuh kalau mau jadi keluarga yang hemat, jangan sering-sering belanja. Ya kan? Belanja bulanan ya sekali aja. Jangan jadi belanja mingguan. Karena kalau belanja mingguan keseringan ke supermarket jadinya ngambil coklat lagi, ya kan, beli es krim lagi, beli ini lagi, akhirnya jadi boros gitu. Nah ini di sebelah sini ada gudangnya, memanfaatkan ruang di bawah tangga. Gue suka banget sih nih HPL-nya. HPL Kita betul cari sih tahu. kok. Bagus ya. Aku kayaknya. Iya bagus. Gue suka ini. Tapi dicampur sama kayu beneran nih, lihat deh. Tuh. Finishing ya. Jadi ininya edgingnya itu pakai kayu beneran. Di sebelah sini. Kalau yang ini enggak nih, sederhana aja. Oke, yuk sekali kita lihat sebelah sini. Ini adalah powder room-nya. Simple aja, ada klosetnya. Di sini juga ada Toto nih, Toto ya favoritnya Bang Doi. Yoi. Sering banget dipakai nih. Rapi. Kenapa rapi? Karena dia nggak kelihatan bagian bawahnya. Rapi gitu kelihatannya. Dan harganya juga nggak mahal-mahal banget ya. Yoi. Nggak mahal-mahal banget. Dari sebelah sini, wah nih gue nggak boleh nih rumah terlalu banyak kaca gini sekarang. Kenapa gitu, man? Bagus sih sebenarnya kan bikin ruang tangga ini jadi lebih lebar. Oh. Tapi dikit-dikit ngaca kok. Ya kan? Nggak bagusnya kenapa? Mulai bekerut di sini gue nih. Aduh, gini bekerut tuh. Besok kesel dong lo gitu. Bukan kesel, besok-besok mikir botox lagi. Aduh, gawat deh. Ya, jalan deh. Ini ada yang gue suka kok. Ternyata ini kan kalau kita pakai keramik kan kelihatan dari samping tipis kan. Jelek, nggak tebel gitu. Kalau mau dia ditutup aja langsung semua pakai HPL kayak begini. Tutup, dah. Tapi jadi sampingnya ini nggak kelihatan tipis lagi keramiknya. Terus nomor 2, ininya railingnya itu disangkutin ke dalam situ, dilas. Habis itu ya udah, ininya dibikin Tutup. rapi banget.
bagus nih. Bener, Suka bener, nih. bener. Dan ini lagi ngetren banget di arsitek-arsitek bikin railing seperti ini. Walaupun sebenarnya bagus kalau kita udah punya anak-anak yang gede. Kalau anak-anak kita masih kecil agak-agak Paling nggak 10 tahunan lah ya. ya, ke 10 atas. tahunan laki sih masih rusuh kayaknya. Tapi ini bagus sih, gue suka modelnya. Yuk, naik yuk. Tuh kan, bener-bener minimalis banget gitu. Nih, ini kalau nggak di finish nih, jadi kan gini nih, nggak bagus kan? Beda kan? Tuh, kepaksa dicat gini kan. Atasnya di sini ada abu-abu, di sini putih, kurang bagus kan? Makanya bagusan kayak tadi gitu. Tempel aja langsung. Tempelnya langsung. Yuk, dan kita kesini, begitu masuk ke lantai berikutnya ini. Oke, kita sekarang ke kamar anak dulu. Nih kan, keren kan? Railing kayak gini model. Asik kok. Asli. Nggak pemandangan ya, man? Iya. Ngapain itu masih pacaran-pacaran gitu? Bapaknya gitu kan dari sini nih. Gue udah pulang gitu. Kelihatan dari sini. Mantap sih, gue suka railingnya. Jadi ini untuk ngejaga kita nggak nyentuh-nyentuh kacanya sebenarnya. Bagus. Dan ini begitu sampai di Selasar ini ada kamar mandinya lagi menggunakan toto yang sama. Ini totonya serinya adalah LW 898CJ. Bagus. Jadi nggak kelihatan bagian bawahnya. Ini simpel aja, ada skylight di sini. Menarik. Habis itu sekarang tuh lagi pakai ini nih, fluted glass ya, untuk jadi partisi. Cuma kalau fluted glass ini kan dia nggak tempered, jadi mesti ada kerangka kusennya. Yuk, sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah kamar tidur anak yang pertama, simple aja. Ini udah mantep banget nih, set, melengkung. Di atasnya ada itunya. Bisa di bagian depannya ini memanfaatkan ruang tidur ya. Kan kadang-kadang panjangnya itu 3 meter. Karena depannya ini kan bingung mau diapain, ya kan? Bagusan tempat tidurnya tinggiin. Di sini bisa buat naruh kaki, di sini buat lemari nih, gitu. Jadi kita punya space di sini gede. Fungsinya kalau buat anak laki bisa bikin Tamiya-Tamiyaan. Nah ini menarik di sebelah sini teman-teman. Jadi ini pakai kuadra juga. Jadi kuadra itu bisa juga untuk top table dari meja. Dia membuat jadi terlihat lebih mewah. Nah ini asik sih, semua ada jendelanya. Udah pakai YKK yang finish good. Oke, sekarang kita menuju kemana? Nah, ini gue suka banget nih, ini yang gue bilang nih. Oh, ini ventilasinya Jadi nih. ada ventilasinya tuh. KBP selalu begini, man. Ya, KBP kayak begitu. Kenapa? Karena Ukurannya dia begini. bukan Jakarta. Dia 700 mdpl. Lu mesti inget dingin. Lu taruh kayak begini di Jakarta Barat. Yang masuk, apa ya? Kecoa. Bukan. Bau knalpot motor. Apa lu? Ereking lewat, set, baunya kecium. Ini menarik. Ini ada dibikinnya. Bisa dilipat, Murphy namanya. Habis itu ini gue suka banget. Ini dimiring-miringin. Jadi modelnya nggak standar aja. Di sana dikasih apa? Cermin brown. Cermin brown mirror. Habis itu di sini, oh ini enak nih, anak perempuannya nih yang udah gede nih. Sini dapat meja L, jadi bisa buat naruh-naruh apa di sebelah sini. Dan ini juga masih space-nya luas. Ini cocok sih sebenarnya, ini kamar tamu kali ya, lebih cocok ya. Jadi orang kalau bertamu bisa ke sini. Habis itu yang gue suka, si tamu itu dijamu dengan pemandangan seperti ini di dalam rumah. Semantau, man. Mantep, mantep banget. Sekarang kita mau menuju ke kamar tidur utamanya, teman-teman. Ini gue suka banget loh. Jadi ini tuh gypsum. Ini bikin tebel begini, biar dapat apa? Kesannya built-in. Kasihlah dia warna biru tadi sama warna coklat yang tadi. Hasilnya bener-bener, Senada. keren banget, senada gitu. Jadi di bawah juga masih ada continuity-nya gitu. Ini menarik nih KBP nih. Bisa kali dapat diskon. Bisa. Nah, begitu masuk sebelah sini, di sebelah sini nih ada apa namanya? Wardrobe. Wardrobe ini bisa dibilang kayak walk-in closet. Di sebelah sini ada kamar mandinya, sederhana aja. Tapi cukup, lucu nih. Dia nyelip di sini. Tuh, lucu ya? Yoi. Antik ya jadinya. Jadi mejanya panjang, man. Jadi meja panjang dan agak mid-century jadinya. Yoi. Mejanya juga panjang, bisa dari sini, sebelah sini buat ini. Di sini mah simpel aja, simpel. Jadi ini untuk mandi. Simpel lah itu. Kadang-kadang kalau misal kita punya rumah, dapat dari developer begini, ya kita upgrade lah. Dikit-dikit. Dikit-dikit. Karena mengupgrade rumah itu sama kayak mengupgrade Tamiya, ada kesenangan tersendiri. Oh, ini keren
keren banget ya. Jadi semua udah dikontrol dari sebelah sini nih. Tinggal punya kayak di hotel ya, Man? Kayak di hotel, jadi ini nggak ribet. Ya sekarang kita masuk sini. Nah ini adalah kamar tidur utamanya. Kuadra lagi nih. Kuadro nyampe Cewek ke situ kuadra tuh. dibikin gini. Oh, dan itu di atasnya begitu. Set, lengkung. Dan ini gue suka nih, AC kaset one way. Menarik. Ini sih simple aja, ini modelnya lagi ngetren nih sekarang. Di sini tengahnya ada begininya. Habis itu di sini dikasih kuadra lagi. Dan enaknya kuadra itu ukurannya 3 meter lebih. Jadi kalau misalnya kita ada sisa-sisa tuh bisa buat tambahan yang gini-gini ya. Dikit-dikit ya. Dan ini enak banget nih, gila. View-nya enak banget. Sekarang kita mau menuju ke lantai berikutnya, teman-teman. Ada apa di lantai berikutnya? Oh, ini apa nih kalau ini? Rooftop. Ini enggak ini? Oh, ini HPL. Ini HPL juga sebenarnya mulai menipu-menipu loh. Oh iya. Gue pikir kuadra tadi. Dan begitu sampai rooftopnya, gila nih jam 12:30 lebih loh kok. Adem loh, gila. Udaranya adem gitu ya, panasnya mau panas. Waduh, gila. Lo lihat nggak itu view-nya? View-nya tuh danau dan lapangan golf, Man. Oh my, mantep banget. Ini lucu juga nih pakai alu-kobun nih. Iya. Menarik ya, bisa jadi pot gini. Ini mesti jadi inspirasi gue nih. Pak Hadi Vincent banyak menginspirasi gue nih terakhir-terakhir. Dan ini udah dapat solar water heater, Handal. handal. Nongkrong di sini, di sebelah sini apa nih? Kita cek dulu yuk. Ini sih pakai WPC. Nah ini teman-teman nih, WPC itu harus yang mahal kayak gini. Kalau nggak mahal kayak gini, kelihatannya palsu. Kalau ini kan benar kelihatan kayak kayu beneran. Oh ini tempat toren, disembunyiin dan ada tempat AC lagi. Rapi. Jadi kalau kita masuk dari sini, terima tamu ya udah jangan ke kanan-kanan. Kanan itu buat peralatan-peralatan kayak gini langsung ke sini. Set. Sore-sore, Man, bayangin, Man. Nah sekarang kita udah sama Pak Dul dari Kota Baru Parayangan. Apa kabar Pak Dul? Thank you Baik ya. banget, udah sehat banget ini. Nah, sekarang kita mau nanya, kenapa sih orang itu harus beli rumah di Kota Baru Parayangan? Pak? Oke, gue jelasin mungkin ada reason to buy-nya ya. Reason to buy-nya yang pertama dari segi akses. Akses. Oke. Akses ya. Karena kadang-kadang kita milih rumah pertama pasti yang dilihat itu akses. Lokasi ya. Lokasi. Nah pertama kita dari segi akses itu pertama dekat banget sama stasiun bus 1 kilo. Bus. Dan kita juga di situ udah ada free shuttle. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya nanti mau datang, akses tuh gampang banget. Aksesnya gampang. Gampang. Selain itu juga kan dari tol jaga exit tol Padalarang itu udah langsung connect ke Kota Baru Parahyangan. Oke. Jadi kita keluar gerbang tol dari Cipularang, exit tol, nah itu langsung udah nyampe ke Kota Baru Parahyangan. Jadi dari segi akses mau dari kereta Wus, tol, atau mau juga akses jalur biasa pun itu bener-bener gampang. Nah, kalau ceritain ini dong Mas, fasilitas di dalam Kota Baru Parayangannya. Oke. Ada apa aja? Nah, fasilitasnya sendiri, pertama sih saya mau singgung dulu kawasannya dulu ya. Kawasan kita tuh sekarang itu luas areanya udah sampai di 2000 hektar. Oke. 2000 Besar ya? hektar, besar. Nah, secara development kita kurang lebih mungkin baru 30-40%. Oh, masih 70% lagi? Masih jauh Oke. banget, masih jauh banget. Oke. Nah, yang artian pengembangan itu pasti kita akan terus berlanjut dan terus tumbuh. Nah, dari segi fasilitas kita dari beberapa terakhir itu kita udah beberapa tempat namanya misalkan contoh kita ada namanya Hijau Square, area shopping arcade. Grocery kita udah ada namanya Jogja Junction. Oke. Nah, untuk kayak rumah sakit kita udah ada 2 rumah sakit, salah satunya rumah sakit Cahaya Kauliaan itu by Bormis Group. Selain itu juga kita ada Hotel Mason Pine, nextnya ada Hotel Hilton, dan juga ada Hotel Neo. Oke. Nah, selain itu juga, soon itu kita bakal ada nanti cinema building. Oke, bioskop Nah, ya? Bioskop gitu kan. Jadi mungkin kita setiap tahun itu untuk area komersil bakal terus selalu nambah. Sehingga ya harapannya nanti Bapak Ibu yang misalnya tinggal atau enggak mungkin minat nih sama produk Kota Baru, itu nanti one stop livingnya kebentuk. Dan itu ibaratnya kita udah nggak perlu kemana-mana ya, secara activity semua udah ada di Kota Baru. Bahkan Oke. sekolah tuh dari level TK sampai university kita udah ada semua. Oke. Gitu. Berarti kalau apa di sini juga udah ada yang namanya tempat berenang apa Mas? Wahoo Waterworld. Waduh, itu keren banget sih. Itu boleh benar-benar tuh. Kayaknya paling keren di Indonesia kali ya, Iya. fasilitas seputarannya ya. Iya, iya. Mantep banget. Nah, kalau misalnya orang beli rumah ini nih Mas, kan tadi saya lihat ada kayak stadion gede itu apa sih Mas? Oke, itu namanya Country Club Bumi Luhur. Oke, Country Club. Oke. Nah, jadi kebetulan satu kawasan rumah ini nama klasternya adalah Surawisesa nih.
Nah, Surawisesa sendiri itu di kawasan dengan ketinggian area bukit di 700 mdpl. Yang which is ini kawasan resort lah, resort pertama yang ada di Kota Baru Parahyangan. Dan area di dataran tinggi. Oke. Ya mungkin kita bisa bilang kalau ibaratnya Bapak Ibu udah nggak perlu jauh-jauh ke area di Bandung tuh, kita sebut lah kayak Dago ya. Dago kan dingin nih. Ternyata di Kota Baru juga punya nih. Yang cukup dingin lah. Yang cukup dingin lah. Kayak tadi mungkin. Kadang-kadang terlalu dingin juga nggak enak mas sebenarnya. Iya. Nah, udaranya enak, sejuk, terus juga dapat view. Oke. Ada view danau, ada view lapangan golf gitu kan, view city light. Bahkan kalau malam tuh kadang-kadang kita bisa ngelihat lalu lintas kereta cepatnya kelihatan. Waduh. Nah, si country clubnya sendiri itu satu fasilitas bareng si cluster. Sifatnya membership. Tapi kalau Bapak Ibu nantinya beli, itu bisa free member. Oke. Buat si country clubnya sendiri. Nah, dengan fasilitasnya apa aja? Pertama itu ada fasilitas infinity pool yang bisa ngelihat kita berenang nih aktivitas pagi-pagi. Kan sekarang ada tren ya. Tren luxury hidup tuh bukan dari barang mewah sekarang, tapi lebih ke wellness. Oke. Nah, dari wellnessnya sendiri, kita pengen ngembangin bahwa satu kawasan ini benar-benar kawasan yang ibaratnya Bapak Ibu aktivitas sehat, itu udah ada semua di country club nih. Infinity pool, Renang, renang, gym, tenis, terus juga misalkan ada resto, multifunction room, itu udah ada activity semua di situ. Oke. Belum ada nih kan experience nih main tenis, view-nya lapangan golf, ada danau, itu beda. Wah, bayang sih ya. Kebayang. Iya. Jadi Itu itulah jadi istimewanya kalau experience beli yang di sini berbeda ya. lah, experience yang berbeda. Gitu. Nah sekarang pertanyaan yang paling penting nih mas, berapa duit sama promo-promo dong? Oke. Ah. Kalau harga, jadi kebetulan kita ada dua tipe. Nah, yang tadi ini adalah tipe namanya Wisesa Asih. Dia tipe yang upslope, itu di luas tanahnya 180, lebar 10, panjang di 18. Nah, itu start harga di 4,5 M. 4,5 M. Oke. Di luas tanahnya itu, luas bangunannya itu 205, luas tanah 180. Nah, untuk Tipe promo, kedua, promo tuh kita dari untuk bulan ini kebetulan kita ada promo itu untuk pembelian khusus Tata Surawisesa. Itu pertama kita kasih voucher, voucher Jogja. Jadi Jogja itu kita kasih voucher sebesar 5 juta. Plus juga nanti itu free membership selama 1 tahun. Untuk si Country Club. Jadi rumah serah terima nanti misalkan udah beres, rumah serah terima itu udah langsung bisa nikmatin fasilitas si Country Clubnya sendiri. Oke. Kalau yang tipe kedua berapa harganya? Nah, tipe kedua itu tipe yang down slope. Itu di luas tanahnya itu sama 180, cuman luas bangunannya dia lebih besar sedikit, 220. Itu di start harga di 4,4. Kalau tadi 4,5, ini 4,4. Oke. Gitu. Jadi kurang lebih harganya segitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman tertarik ya bisa langsung datang ke sini lihat sendiri langsung. Betul. Ya. Tapi kira-kira nih pertanyaan terakhir mas sebelum kita tutup. Kalau saya bayar sekarang nih, Oke. saya tinggalnya kapan? Oke, serah terima ya. Jadi kita untuk serah terima itu semua produk kita, kebetulan kita yang tahap 1 udah habis nih. Nah, tahap 1 itu kita serah terima itu di Desember 2026. Oke. Nah, kita udah ada tahap 2. Tahap 2-nya itu serah terimanya itu di bulan Juli 2027. Oke, mantap. Gitu. Jadi kalau mungkin range-nya kurang lebih kalau dari sekarang ya let's say hampir di 18 bulan ya gitu. Setahun lebih lah ya. Tahun lebih. Oke, waduh, Gitu. makasih banyak ya. Thank you. acaranya ya. Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitektur_indonesia. Kita juga punya TikTok @arsitektur_indonesia. Bantu follow ya. Ciao.